Di dalam hadis ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut rukun Islam ada berapa, ikhwan? Yang Rasulullah sebut? 3 ya. Yang Rasulullah sebut kesaksian kepada kalimat la ilaha illallah dan tentunya berbarengan juga dengan Muhammad Rasulullah. Yang kedua salat, yang ketiga zakat. Adapun puasa dan haji tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama banyak menjelaskan tentang hal ini. Kenapa Rasulullah hanya mencukupkan kepada 3 saja, tidak sekalian 5 disebutkan oleh Rasulullah. Maka diantaranya disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah. Beliau mengatakan Rasulullah menyebutkan terhadap rukun-rukun Islam yang pelakunya apabila meninggalkan rukun-rukun tersebut, maka dia akan diperangi. Artinya orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentu dia tidak masuk Islam, maka diperangi. Begitu juga orang yang tidak sholat, maka diperangi. Begitu juga orang yang tidak zakat, walaupun dia syahadat, walaupun dia sholat, ketika dia tidak menunaikan zakat, diperangi. Dalil-dalilnya apa? Dalil-dalilnya adalah umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Saya diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, sampai mereka sholat, sampai mereka zakat. Apabila 3 hal ini dilakukan, maka harta-harta mereka, darah-darah mereka terjaga, kecuali apabila dengan hak Islam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Abdullah bin Umar. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika akan memerangi orang-orang yang enggan untuk menunaikan zakat, yang pertama kali menolak siapa? Umar bin Khattab. Disebutkan oleh para ulama, bisa jadi di beberapa perkara ada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang alim, yang perkara tersebut diketahui oleh orang yang kedudukannya di bawah oleh orang alim tersebut. 1. Yang kedua, bisa jadi seorang anak mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh bapaknya. Karena Abdullah bin Umar anak, Umar bapak, tapi tidak mengetahui riwayat yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar. Karena apabila Umar mengetahui riwayat tersebut, pastinya beliau akan menyetujui secara langsung apa yang diinginkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dan dalam ayat surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Surat At-Taubah ayat yang kelima. Apabila bulan-bulan haram itu telah berlalu, jadi 4 bulan yang telah diberikan tempo kepada orang-orang musyrikin melalui lisan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar pada tahun ke-9 Hijriah di musim haji, maka apabila bulan-bulan haram itu telah berlalu, maka kata Allah, bunuhlah orang-orang musyrikin, perangilah orang-orang musyrikin, haitsu wajadtumuhum, dimanapun
kalian dapati mereka dan kepunglah mereka, awasilah mereka dan peganglah mereka. Fa in tabu, dan jika mereka bertaubat. Bertaubatnya dengan apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Wa aqamus shalah, dan mereka pun menegakkan salat 5 waktu. Wa atawuz zakata, dan menunaikan zakat. Fakhallu sabilahum, maka lepaskanlah jalan-jalan mereka. Di dalam ayat yang ke-13, di dalam ayat yang ke-12 Allah katakan fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mereka juga menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Artinya 3 rukun ini dari rukun Islam yang 5, 3 ini yang apabila 3 perkara ini ditinggalkan, maka atau salah satunya ditinggalkan, maka diperangi pelakunya. Sebab yang kedua, bahwasanya apabila seseorang tunduk dan patuh untuk menunaikan 3 perkara ini, maka dia akan lebih mudah untuk melaksanakan perkara-perkara selainnya. Apabila tunduk dan patuh untuk melaksanakan kalimat la ilaha illallah, terus menjaga salat, menunaikan zakat, maka perkara-perkara selainnya akan lebih mudah untuk dia laksanakan. Pastinya dia akan lebih mudah. Karena yang paling berat tentunya adalah yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Apabila kalimat la ilaha illallah bisa dia ucapkan, maka setelahnya adalah salat. Apabila salat mampu ia jaga, karena salat ini sangatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, kecuali bagi orang-orang yang takut kepada Allah, maka di dalam perkara-perkara yang lainnya akan lebih mudah. Begitu juga dengan zakat. Apabila seorang itu mampu menaklukkan hatinya, karena setiap dari kita itu Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu pastinya cinta kepada harta dengan cinta yang sangat besar. Semua dari kita cinta harta. Di dalam surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ayat yang ke-8. Dan sungguhnya manusia, kita semua baik yang hartanya sedikit ataupun hartanya banyak ataupun sedang-sedang saja, semuanya cinta terhadap harta. Semuanya. Ketika dia mampu untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih dia cinta dengan mengeluarkan sedikit bagian dari hartanya, apabila hartanya itu mencapai nisab, kemudian dia keluarkan, menunjukkan terhadap perkara yang lainnya dia lebih mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, seperti zakat. Puasa ibadah yang diam-diam. Zakat, haji adalah ibadah yang di dalamnya ada perpaduan antara ibadah maliyah dengan ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah contohnya sholat. Orang nggak punya duit bisa sholat. Yang penting dia bisa menutupi aurat dan mengambil air wudhu, kemudian sholat berjamaah bisa. Akan tapi zakat yang mendapatkan kewajiban orang-orang yang Rasulullah katakan agniya, mereka kaya sehingga hartanya mencapai nisab. Maka ibadah haji ini perpaduan di antara dua-duanya. Tidak cukup saja orang bermodalkan fisik mampu menunaikan ibadah haji. Tidak juga orang yang memiliki harta dia mampu menunaikan ibadah haji. Karena berapa banyak orang yang memiliki harta akan tapi dia takut, akan tapi dia fisiknya tidak mumpuni.
Maka ibadah haji ini perpaduan antara ibadah maliyah dengan ibadah badaniyah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya pun seorang akan lebih mudah apabila 3 rukun dari 5 rukun ini dilaksanakan.